Nggak boleh kita mencari rezeki dari yang haram, nggak boleh. Kalau jelas itu sudah usahanya haram, tinggalkan. Kerja di perusahaan yang haram, umpamanya pabrik khamr, nggak boleh. Minuman keras nggak boleh. Atau usaha lagi narkoba, hukumnya haram, nggak boleh. Atau pabrik rokok, nggak boleh lagi, haram itu. Karena rokok hukumnya haram, nggak boleh kerja. Atau di bank, nggak dibolehkan. Pokoknya yang haram nggak dibenarkan kita. Nggak boleh mencari uang dengan cara yang haram. Atau berjudi, atau mencuri, atau korupsi, atau jual beli barang yang haram, atau orang itu berzina, atau jadi dukun, orang pintar, paranormal. Ini semua haram. Ini nggak boleh. Dan tidak akan barokah. Tidak akan barokah. Udah haram, semua yang haram nggak ada barokahnya. Semua yang haram nggak ada barokahnya. Dan merusak dirinya, merusak istrinya, merusak anaknya, merusak agamanya, merusak akalnya. Nggak barokah. Makanya untuk perhatikan. Bahkan ancamannya apa? Neraka. Kata Nabi SAW, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, neraka yang lebih patut bagi dia. Maka jangan cari yang haram. Mengambil uang orang, menipu, khianat kepada orang, mengambil uang kantor, uang yayasan, nggak boleh. Harus dia bekerja dengan cara yang halal, nggak boleh mengambil yang haram. Saya bacakan hadisnya, antum lihat di halaman 39. Nabi SAW bersabda, Inna ruhal qudus nafatha fi raw'i ana nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha wa tastaw'iba rizqaha fajmilu fi talab wa la yahmilanna alakum istibta'u rizqi ay yatlubahu bi ma'siyatillah fa inna Allah ta'ala la yunalu ma 'indahu illa bi ta'atihi. Sesungguhnya Ruhul Qudus, malaikat Jibril, membisikkan ke dalam hatiku bahwa sesungguhnya jiwa seseorang tidak akan meninggal dunia sebelum ajalnya sempurna dan rezekinya disempurnakan. Maka perbaikilah dalam mencari rezeki. Janganlah keterlambatan datangnya rezeki membawa seorang di antara kalian untuk mencari rezeki dengan cara bermaksiat kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala, apa yang ada di sisinya tidak bisa diraih kecuali dengan mentaatinya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim Al-Asbahani dalam kitabnya Hilyatul Auliya dari sahabat Abu Umam Al-Bahili, disahihkan oleh Syekh Albani di dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir. Antum lihat di sini. Perhatikan di sini bahwa seorang tidak akan mati sampai jatah rezekinya habis. Kalau jatah rezekinya habis, baru dia mati. Kalau jatah rezekinya belum habis, nggak akan mati dia. Meskipun sudah ditembak, ya 100 pelor umpamanya, kalau Allah belum tentukan mati, dia nggak akan mati. Kalau rezekinya belum habis, jatahnya belum habis, nggak akan mati dia. Perhatikan ini ketentuan dari Allah SWT. Kemudian yang kedua di sini Nabi menyuruh kita fa'ajmilu fit talab. Maka baiklah kalian dalam mencari rezeki. Cari usaha yang halal. Ribuan yang halal, masih ribuan banyak yang halal. Dan tidak hina bagi kita, umpamanya sekarang kita di lampu merah umpamanya, kita jual air aqua, jual kue, jual apa? Itu mulia. Dan gak menghinakan diri kita sama sekali. Mulia. Kenapa? Kita jualan. Bukan minta-minta. Yang gak boleh, yang haram minta-minta. Dan itu menghinakan diri. Tapi kalau kita jualan, gak ada masalah, boleh. Antum sebagai dai, sebagai ustadz, antum jualan kepada murid antum, nawarkan barang, gak ada masalah. Dan bukan hina dalam Islam. Jadi jangan kemudian pekerjaan itu apa saja, antum jual apa aja, gak ada masalah. Yang penting itu halal. Dan tidak menghinakan diri antum. Nah kebanyakan orang gengsi, nggak mau. Gengsi dia nggak mau jual-jual seperti itu. Maunya jualan yang mahal, dapat untungnya juga gede. Ya sampai kapan? Kasihan istri teriak-teriak di rumahnya, anak juga demikian kelaparan. Terus numpuk utang. Kenapa? Mau cari kerjaan yang bagus. Ya nggak dapat. Jadi kuli dulu. Jadi kuli di pasar, nggak ada masalah. Mulia jadi kuli. Gotong barang,
nggak apa-apa. Jadi kuli, kata Nabi, seorang pergi ke hutan, dia ambil kayu bakar, dia pikul, dia jual, lebih mulia daripada dia minta kepada manusia diberikan atau tidak diberikan, kata Nabi SAW. Mulia dia jualan itu. Karena banyak orang nggak mau seperti itu. Mulia, kita jualan yang halal itu mulia. Apa aja kita lakukan. Jadi kuli orang, nggak apa-apa. Jadi supir, nggak ada masalah. Selama itu halal, nggak ada masalah. Dan nggak menghinakan diri kita. Atau kita sebagai dai, sebagai ustadz. Saya pernah jadi ustadz, artinya saya pernah jadi supir. Disuruh orang, nggak ada masalah. Nggak ada masalah disuruh jualan apa, air aqua di pinggir jalan, nggak ada masalah. Halal. Yang nggak boleh minta-minta, yang nggak boleh minta-minta. Itu yang nggak boleh. Jadi apa saja yang kita lakukan usaha itu, banyak ribuan usaha yang halal yang kita lakukan. Mari kita, daripada hidup tiap hari utang, mendingan kita tidak punya modal jadi kuli sudah di pasar. Tawarkan jasa itu kepada orang dan itu mulia. Makanya di sini cari rezeki yang halal. Fa'ajmilu fit talab. Kemudian janganlah lambatnya rezeki. Lambatnya rezeki itu kamu mencari rezeki itu dengan cara maksiat, nggak boleh. Karena Allah nggak redho dengan perbuatan itu. Jadi jangan cari rezeki dari jalan maksiat. Kok saya begini terus? Sabar. Yang penting kita sudah ikhtiar, sudah dagang, sudah usaha, sudah kerja, meskipun dapatnya pas-pasan, tetap sabar. Selama kita ibadah kepada Allah, mesti rezeki itu akan diberikan barokah oleh Allah, pasti sudah. Yakin. Sudah. Tapi kita ibadah kepada Allah, tambah rezekinya susah, seret, ini malah tambah jauh dari Allah, tambah maksiat. Maksudnya ketika rezekinya ditakdirkan pas-pasan, tambah dekat dengan Allah, tambah rajin sholatnya, tambah rajin sholat malamnya, tambah rajin doa kepada Allah siang dan malam. Doa kepada Allah, Allah akan berikan. Allah berjanji, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, "Dia akan berdoa kepada aku, pasti aku akan kabulkan." Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Maka perbanyak kita ibadah kepada Allah SWT. Tapi jangan mencari nafkah dari yang haram, jangan, selama-lamanya jangan. Jangan menipu orang. Dan banyak sekarang orang usaha transaksi dengan penipuan. Nggak boleh nipu orang, nggak barokah. Seandainya antum usaha dagang ya dengan cara menipu, seandainya untungnya 2 miliar, kecil lah itu 2 miliar, nggak ada artinya itu. Tapi tidak barokahnya, dosanya, siksanya sampai hari kiamat nanti, ruginya dia. Kita cari dengan keringat kita sendiri yang halal, itu mulia. Tapi jangan cari dengan keringat orang lain. Kita cari dengan minta kepada Allah supaya Allah berikan kemudahan, dan pasti Allah akan berikan kemudahan. Tapi jangan berbuat maksiat kepada Allah.